Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam rapat pengajuan proposal bisnis oleh CV Herbal Sukses Bersama. Perkenalkan, saya Farahmina Hamidah selaku Sekretaris CV Herbal Sukses Bersama sekaligus moderator yang akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Perkenalkan juga anggota dari perusahaan kami yaitu Ahmad Ubaidillah sebagai ketua dan Husnul Novia dan Tantri sebagai anggota. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ahmad Ubaidillah sebagai pimpinan untuk mengawali rapat kali ini. Silakan kepada Ahmad Ubaidillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wina selaku sekretaris perusahaan. Nama saya Ahmad Ubaidillah selaku pimpinan dari perusahaan ini memberikan gambaran umum tentang perusahaan kami. Perusahaan kami bergerak di bidang pengolahan minuman berinovasi, teh herbal dari terong Belanda. Pada umumnya, terong Belanda hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sayuran untuk masakan sehingga perusahaan kami ingin memanfaatkan terong Belanda menjadi usaha yang optimalisasi. Dalam hal ini, terong Belanda akan dikemas sebagai minuman herbal fungsionalis terbentuk teh yang nantinya dapat menikmati dan praktis oleh masyarakat. Berikut company profil perusahaan kami. Nama perusahaan CV Herbal Sukses Bersama, nama pemilik sekaligus pemimpin perusahaan saya sendiri, bidang usaha minuman herbal dan jumlah karyawan 7 orang. Berikut visi misi dari perusahaan kami. Visi perusahaan kami menjadi perusahaan teh herbal terkemuka yang mampu memberikan solusi dan alternatif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan menghasilkan produk teh herbal alami kaya manfaat, aman, terjangkau, dan berkualitas dan mutu terjamin. Untuk misi perusahaan kami dapat dilihat dari presenting pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang kenapa perusahaan kami memilih produk minuman herbal berbahan terong Belanda. Hal yang mendasari pembuatan produk ini adalah kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai. Kondisi ini membuat masyarakat harus menjaga imunitas tubuh. Terong Belanda dipilih karena kandungannya yang kaya akan antioksidan serta berbagai vitamin yang baik bagi tubuh. Perusahaan kami juga ingin memaksimalkan pemanfaatan terong Belanda dengan membuatnya menjadi teh. Target pemasaran dari produk ini adalah masyarakat dengan gaya hidup sehat baik laki-laki ataupun perempuan yang berusia 20 hingga 60 tahun. Wilayah pemasarannya mencakup wilayah Jawa Timur yang dilakukan secara offline maupun online. Promosi produk ini dilakukan dengan menyebarkan brosur secara offline serta promosi secara online di sosial media, dan produk Teronda dijual dengan harga Rp50.000 per kotaknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek produksi, di mana ada subbab ciri-ciri produk, penggunaan produk, keunikan produk, rencana kebutuhan bahan baku, serta pengembangan usaha. Ciri-ciri produk dari teh herbal kita adalah kami memproduksi sebuah minuman sehat berupa teh herbal yang berbahan dasar terong Belanda dengan harga Rp50.000 per kotak dengan berat bersih 50 gram. Kegunaan utama produk kami adalah produk kami mengandung antioksidan yang tinggi sehingga sangat bermanfaat untuk imunitas dan kesehatan tubuh serta menggunakan 100% bahan alami. Keunikan ataupun karakteristik dari produk kita adalah menggunakan bahan baku terong Belanda yang biasanya hanya digunakan untuk sayuran, tetapi kita berinovasi menjadikan sebagai teh terong Belanda. Kemudian rencana kebutuhan bahan baku meliputi bahan baku utama itu sendiri, kemudian penunjang lain seperti maintenance, kemudian sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam distribusi dan sebagainya. Kemudian rencana usaha, kami akan meningkatkan varian rasa, kemudian kemasan, serta pemasaran, dan perluasan pemasaran kita untuk meningkatkan penjualan teh terong Belanda ini ke depannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, untuk skema proses produksi itu dimulai dari cuci bersih terong, kemudian dipotong dan dipanaskan ke oven. Setelah diangkat, itu dimasukkan
ke dalam oven itu sampai kering. Kemudian digiling terong menggunakan mesin penggiling dan dikemas dalam kantong teh dengan berat isi 2 kg per bungkus. Nah, untuk layout di sini ada bagian A yang menunjukkan sebagai ruang kantor, bagian B itu adalah ruang manajer, C ruang musola, dan D itu di mana kami melakukan proses produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Yang pertama yaitu sumber pembiayaan usaha. Untuk total biaya yang kami perlukan yaitu sebesar Rp676.440.000. Kemudian untuk sumber pendanaan itu berasal dari modal sendiri dan berasal dari pinjaman. Untuk modal sendiri yaitu porsinya 76%, sedangkan pinjaman yaitu 24%, yang mana sebesar Rp162.345.600. Kemudian untuk laba per tahun dari perusahaan kami dari tahun pertama hingga tahun kelima itu mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian ditinjau dari perhitungan BEP yaitu untuk tahun pertama sebesar 51,8%, untuk tahun kedua, 3, 4, dan 5 itu dapat dilihat pada layar presenting. Next slide. Nah, kemudian yang kedua yaitu ditinjau dari visibility usaha atau kelayakan usaha. Yang pertama dari nilai NPV, diperoleh nilai NPV yaitu sebesar 29.408.761,2, yang mana lebih dari 0, artinya perusahaan kami layak untuk dilaksanakan. Next slide. Dari perhitungan IRR, kami menggunakan faktor diskonto 40% dan 44%. Next slide. Nah, dari perhitungan IRR ini didapatkan nilai sebesar 42,8%, yang mana lebih besar dari 40%, atau IRR lebih besar dari RRR, yang artinya perusahaan kami layak untuk dilaksanakan. Kemudian ditinjau dari perhitungan net benefit cost ratio atau B/C ratio diperoleh nilai sebesar 2,21, yang artinya usaha kami dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan. Kemudian ditinjau dari perhitungan payback period menghasilkan nilai sebesar 2 tahun, yang artinya perusahaan kami dapat mengembalikan investasi yang ditanam oleh investor dalam jangka waktu 2 tahun. Kemudian yang terakhir, ditinjau dari perhitungan BEP dalam satuan unit, diperoleh nilai sebesar 12.741 unit, yang artinya perusahaan kami dapat mencapai titik impas pada produksi ke 12.741 unit, yaitu pada tahun yang pertama. Next slide. Nah, pada slide tersebut terdapat logo desain kemasan dari perusahaan kami dan terdapat visualisasi kemasan produk dari perusahaan kami. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi proposal bisnis perusahaan CV Sukses Bersama. CV Herbal Sukses Bersama. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Weneka Wahyu Maulidia, selaku investor ingin bertanya. Seberapa yakin perusahaan Anda akan menguntungkan saya sebagai investor dengan produk yang akan Anda hasilkan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya persilahkan kepada rekan kami untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dengan Ibu investor yang terhormat. Pertanyaan sangat berkualitas. Yang Ibu perlu ketahui, produk kami ini mempunyai keunikan dan perbedaan dari produk teh-teh lainnya. Produk kami membuat teh dengan teh ronda Belanda, yang kaya manfaat di pasaran. Hampir tidak ada. Dan produk kami memiliki manfaat kandungan antioksidan yang tinggi dan terpercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga dapat menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi. Produk ini terbuat dari 100% bahan alami sehingga sangat aman bagi tubuh. Sehingga terciptanya peluang baru untuk jenis usaha teh herbal dan memiliki prospek pasar yang luas, sehingga kesempatan besar untuk memberikan keuntungan yang besar kepada investor. Terima kasih. Kami persilahkan kepada penanya selanjutnya. Baik, di sini saya sebagai pihak perbankan, jaminan apa yang akan Anda berikan kepada kami ketika nantinya terjadi kredit macet? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan kepada rekan kami untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari pihak perbankan. Untuk jaminan yang akan kami jaminkan yaitu berupa sertifikat tanah dari perusahaan kami, yang mana tanahnya ini seluas 240 meter persegi yang setara dengan nilai uang sebesar 240 juta rupiah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silahkan. Baik, perkenalkan saya Arvin Firmanto Dwi-Aftara, mewakili Bapak Ibu petani sekalian. Jadi terkait komoditas pertanian yaitu terong Belanda,
kami siap untuk memasok pada saat ini. Namun, bila mana nanti di tengah jalan kami menghadapi situasi gagal panen, bagaimana dari Bapak dan Ibu sekalian? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ketika petani pemasok mengalami gagal panen, kami akan menyetok kebutuhan bahan baku kami dari petani pemasok di daerah lain. Namun, kegagalan panen yang dihadapi oleh petani pemasok tersebut, kami masih mempertimbangkan hasil terong beladanya, yaitu yang sesuai dengan mutu dari standar mutu kami masih akan membeli terong belanda tersebut. Terima kasih. Silakan untuk penanya selanjutnya. Baik, saya dari perusahaan retail. Sebelumnya, saya Nurwida Dewa Agustina, izin bertanya, apa yang akan Anda lakukan jika produk yang Anda tawarkan kurang diminati oleh konsumen? Mengingat bahwa produk yang Anda tawarkan ini berhubungan dengan COVID-19. Terima kasih. Silahkan. Baik, terima kasih atas. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bahwa pemasaran yang akan kami lakukan yaitu melalui online dan offline, dan itu untuk meningkatkan penjualan. Dan ketika Bapak atau Ibu ragu karena produk kami hanya dikeluarkan atau diinisiasi saat pandemi, kami yakin bahwa kedepannya gaya hidup masyarakat yang sehat akan meningkatkan penjualan produk kami karena 100% bahan yang kami gunakan adalah produk alami, juga menyehatkan tanpa efek samping. Terima kasih. Silahkan penanya berikutnya. Saya Silviana Dewi sebagai distributor ingin bertanya kepada perusahaan Anda. Bagaimana perusahaan Anda dapat menjamin ketersediaan produk untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai distributor? Terima kasih. Silahkan kepada rekan untuk menjawab. Baik, kami akan menjawab. Kami itu akan memprioritaskan mitra kami dan akan memenuhi kebutuhan dengan menambah produksi nantinya. Jadi kami telah merencanakan kenaikan produksi setiap tahunnya sebagai perluasan penjualan, serta untuk memenuhi kebutuhan. Terima kasih. Baik, saya persilakan untuk penanya berikutnya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kali ini. Besar harapan kami agar dapat bekerja sama ke depannya. Terkait dengan kontrak kerjasama akan kami bahas di kesempatan lain. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.